من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Binikmatillah. Mamang santri rahimakumullah. Mamang santri guru saya, mamang santri para ustadz, mamang santri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mudzakarah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman. Dan iman itu kita tingkatkan terus dalam rangka meningkatkan ibadah kita, terutama ibadah sholat kita, ibadah sholat 5 waktu. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mamang santri rahimakumullah, pada pagi hari yang berbahagia ini saya mengambil judulnya adalah khusyuk di dalam sholat. Mamang santri rahimakumullah, mengapa saya mengambil judulnya khusyuk? Karena sebagaimana firman Allah tadi, Allah sungguh menjanjikan dan menjelaskan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Dan yang paling utama penjelasannya adalah ayat keduanya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Adalah orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Sementara kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sholat 5 waktu. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka ketika mencapai tingkat khasyi'un, insya Allah kita mendapatkan 5 kali keberuntungan setiap harinya.
Mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya, makna sebaliknya, ketika kita sholatnya tidak khusyuk, maka bukannya keberuntungan yang kita dapatkan, justru kerugian yang kita dapatkan. Maka apakah kita mau mendapatkan kerugian 5 kali? Setiap sholat mendapat kerugian. Setiap sholat mendapat kerugian. Apakah kita mau seperti itu? Bahkan Allah langsung menjelaskan di dalam surat Al-Ma'un. Wawailul lil musallin. Makanya jangan sampai diputus ketika membaca surat Al-Ma'un. Jangan berhenti sampai di situ. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Wawailul lil musallin, justru celaka bagi orang-orang yang sholat. Penjelasannya adalah alladzina hum ang sholatihim sahun. Yaitu ketika sholatnya dia lalai. Maka di dalam hal ini kita berupaya untuk meningkatkan sholat kita, tingkatkan kualitas sholat kita. Terutama di bulan Ramadan. Sholat kita tingkatkan kehusyuannya. Memang Allah langsung menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa khusyuk itu berat. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bahwa meminta pertolonganlah engkau dengan sabar dan sholat. Wa inna lakabiratun, justru memang sholat itu berat illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka ketika kita mencapai tingkat khusyuk, sholatnya ringan, mudah, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Upayanya untuk mencapai khusyuk itu seperti apa? Nah, di sini yang harus kita perdalam. Dari beberapa penyampaian guru-guru kita, ternyata sangat banyak yang harus diupayakan untuk mencapai khusyuk ini. Karena ketika seseorang sholat, yang dipertanyakan adalah apakah sholat kamu khusyuk itu sudah dicapai? Pertanyaan itu mungkin susah untuk menjawabnya. Tetapi ketika ditanya, apakah sholat kamu sah? Insya Allah kita bisa menjawab. Ketika syarat rukun sholatnya dipenuhi menurut hukum fikih, insya Allah sah. Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mencapai khusyuk adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menyempurnakan ilmu fikih wudhu dan sholatnya. Makanya di dalam pertama pembahasan kitab yang kita aji pun, kitab wudhu, dibahas paling utama untuk menyempurnakan wudhunya. Supaya wudhunya
sempurna. Karena al-wudu miftahus sholat. Pertama harus tahu rukun wudu, rukun sholat. Nah, sebagaimana kita pahami bersama. Yang kedua ada adab-adab. Ya, ini adab ini. Adab-adab yang harus dilaksanakan setelah wudu. Pertama adabnya, wudu itu harus sebelum azan. Ini untuk mencapai khusyuk. Wudunya harus sebelum azan. Kemudian ketika kita berwudu, ya, pada saat berwudu jangan ngobrol. Itu adab. Adab untuk mencapai khusyuk nih. Ada kawan sebelah nih, biasa kita wudu bareng rame-rame. Apalagi seperti mamang host kita, Mang Yato ini orang pebisnis ini, sibuk ini. Jadi kalau wudu sebelahan dengan kawannya sebelah, Mang Yato mana? Proyek sebelah, proyek besok ini. Mang Yato langsung jawab pas wudu nih. Oh, insya Allah besok proposal diterima, insya Allah. Jangan dijawab ketika kita berwudu. Jadi harus kita baca doa wudunya. Kawan nanya pas kita baca doa wudu, kuatkan baca doa wudunya. Allahumma baid wajhi. Nah, gitu. Kemudian masih adab ini. Dari yang pertama tadi sempurnakan ilmu wudunya, ilmu sholatnya. Yang kedua, ketika berwudu jangan ngobrol. Dan yang ketiga, dari tempat wudu ke tempat sholat itu harus langsung. Jangan mampir kemana-mana dulu. Hari habis wudu ini, ya, habis wudu langsung ke tempat sholat, langsung ke masjid. Kalau di rumah langsung ke tempat sholat. Kalau umpama di rumah, apalagi ini ya, habis wudu mampir ke dapur dulu. Nah, kelihatan ada yang bisa dicicip dulu. Jangan seperti itu. Kemudian dari tempat wudu ke tempat sholat, jangan tasbih. Tasbih itu merenggang-renggangkan tangan. Nah, seperti ini. Tak tangan. Itu adab. Adab jangan sampai kita dari tempat wudu mampir kemana-mana, kemudian baru ke tempat sholat. Kemudian yang keempat, pada saat azan, jangan ngobrol. Bahasanya kemarin sudah ya. Jadi ketika azan, kita jawab azan. Selesai azan, kita baca doa azan. Ketika azan, kalau kita ngobrol, itu akan mengurangi tingkat kekhusyuan sholat. Ini adab. Jadi upaya-upayanya harus kita capai, yang harus kita usahakan ini. Namanya khusyuk adalah pekerjaan hati. Khusyuk adalah tingkatannya udah tasawuf. Bukan tingkatannya fikih. Jadi khusyuk adalah tingkat tasawuf, tingkat adab. Bisa dicapai dengan adab-adab juga. Dengan pekerjaan hati. Kemudian, ketika kita mau sholat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Khudzu zinatakum." Khudzu zinatakum. Pakai pakaian yang terbaik. Jangan oleh karena sholat itu pakai kaos oblong sah, pakai aja kaos itu. Nggak apa-apa. Biar aja. Ini pakai kaos juga sah ini. Nah, seperti itu. Ini adab. Adab untuk mencapai khusyuk. Pakai pakaian yang terbaik. Khudzu zinatakum. Kemudian
adab yang keenam, as-sholatu fi awali waktiha, sholat tepat waktunya. Sholat di awal waktu. Bukannya awalul waktu ridwanullah, sholat di awal waktu merupakan keridhaan Allah. Maka ini akan mencapaikan kita ke tingkat khusyuk. Sholat tepat waktu dan kita sediakan waktu untuk sholat. Jadi beda pemahamannya ya. Sholat tepat waktu, kemudian kita sediakan waktu untuk sholat. Untuk sholat aja. Maknanya, sholat di awal waktu kita tepat. Setelah azan, kita langsung di awal waktu sholat. Kemudian maknanya waktunya untuk sholat, sudah serahkan aja waktu kita itu untuk sholat. Jangan waktu kita itu untuk yang lain. Sudah tahu waktu itu sholat, tapi kita persilahkan hati kita untuk yang lain. Masih memikirkan hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang. Memikirkan masalah mudik nih, masih belum diperbolehkan. Nah, ini hal-hal yang bukan untuk sholat. Sudah biarkan. 10 menit waktunya untuk sholat. Kemudian, yang ke-7. Jangan terburu-buru. Ini adab. Jangan terburu-buru. Jadi kalau umpama datang ke masjid, datangnya udah orang ramai, maka keburu-buru oleh kena biasa di depan, nyalip orang, nyalip sana, nyalip sini, keburu-buru, supaya sampai ke di saf paling depan. Jangan seperti itu. Apalagi berlari-lari cepat-cepat, sehingga sampai di masjid umpamanya jauh, masih kondisi capek dan lain sebagainya. Ini akan mengurangi kehusyuan. Jangan buru-buru. Harus tenang. Kemudian yang ke-8, pahami bacaan. Pahami bacaan. Maksudnya apa-apa yang akan kita baca dengan sholat minimal tahu. Maksudnya. Walaupun tafsir yang sebenarnya tidak tahu. Jadi ketika membaca suratul Fatihah, tahu artinya. Kemudian membaca surat-surat pendek yang kita baca, tahu artinya. Pas membaca tasbih di dalam sholat, itu tahu maksud bacaannya. Kemudian, menghadirkan hati yang ke-9 ya. Menghadirkan hati. Nah, ini yang menghadirkan hati yang berat ini. Menanamkan ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Nah, ini masalah ihsan ini kita yakin bahwa Allah memandang kita ketika kita sholat. Nah, ini yang paling berat. Memang kita tidak bisa setiap saat mencapai ihsan di dalam sholat. Tetapi ketika ada si setan hinjib atau si setan hanjab, memang ada ya. Setan yang tugasnya membolak-balikan pikiran kita ketika kita sholat. Namanya setan hinjib, satu kaul setan hanjab. Nah, ketika sholat nih ya. Pas sholat sedang membaca suratul Fatihah. Dilalah sebelum sholat itu tadi ada yang dicari. Contohnya mencari pulpen. Oleh karena udah mau waktu sholat, ditinggal dulu mencarinya. Pas baca takbiratul ihram, yuk baca doa iftitah, no di sana dia pena itu tadi. Nah itu yang tugas membolak-balik itu. Nah itu adalah tugas si setan hanjab. Maka balikan kita hati, kita hadirkan lagi. Apalagi host kita ini yang paling sibuk ini, Mang Yatno ini insya Allah nih. Ini salah
saya contohkan nih, Mang Yatno ini adalah salah satu contoh orang ikhlas. Insya Allah. Karena apa? Karena bisa mengumpulkan orang-orang alim untuk mempelajari ilmu. Itu Masya Allah, luar biasa. Guru-guru kita bisa kumpul di sini. Para santri bisa kumpul di sini, subhanallah. Ini salah satu contoh orang ikhlas. Cuma harus dijaga Mang Yatno hatinya ya. Amin. Jangan sampai hatinya tidak terjaga. Kemudian setelah memahami bacaan, kita harus mencapai khusyuk di tingkat awal. Di mana khusyuk tingkat awal dalam sholat adalah ketika takbiratul ihram. Ini kunci utama ini ketika sholat. Bahwa ketika takbiratul ihram itu harus ada 4 yang harus dicapai ya. Indah Syafi'i itu ketika baca Allahu Akbar, qasad, ta'rid, ta'yin, adaan. Jadi qasad itu kita niat, benar-benar hati hadirkan niat aku. Ta'rid itu menyampaikan kepaduan, niat aku sholat fardu. Nah, ta'yin apa? Zuhur. Kemudian adaan lillahi ta'ala tunai atau adaan atau qadaan. 4 ini. Ketika kita takbiratul ihram. Ini yang harus dicapai. Yang paling pertama. Pada takbiratul ihram. Kalau pas takbiratul ihram saja sudah ingat mudik. Nah ini. Oleh karena mudik ini dilarang sekarang. Nah ini sudah sangat susah mencapai khusyuk di tingkat berikutnya. Kemudian, jangan sampai kita lupa berdoa. Mohon kehusuan kepada Allah. Itulah yang diajarkan di dalam kitab yang kita aji. Doa yang paling pertama, coba perhatikan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yahsya. Jadi atau maupun muhalafahnya Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa qalban khasyian. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat kemudian hati yang khusyuk. Apalagi kalau ketika kita sholat tarawih ya. Kemudian berdoa biasanya kita berdoa kepada Allah dalam sholat itu kan Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana. Kita terus minta kepada Allah kehusyuan supaya kita diberi khusyuk. Karena khusyuk adalah hadiah dari Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak setiap orang sholat mencapai khusyuk. Karena khusyuk adalah hadiah dari Allah diberikan kepada orang-orang khusus yang berupaya mencapai khusyuknya beribadah, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kehilapan. Al-afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.